Kita insya Allah sesuai dengan definisi hadis, orang yang sudah ujlah itu disebut dengan orang yang terbaik, manusia terbaik. Manusia yang sudah ujlah itu manusia paling utama dan dijamin terhindar dari fitnah dajjal. Itu menurut kaidah hadis ya. Baik. Apa contoh kehidupan kita mendekati perilaku atau kehidupan Nabi? Ya contoh, misalkan contoh ringan nih. Nabi Muhammad SAW pada subuh dalam banyak riwayat selalu membahas mimpi-mimpi yang dialami oleh para sahabat. Insya Allah hanya di sini di dunia saat ini pada subuh yang membahas mimpi teman-teman. Silakan cari tahu. Saya punya keyakinan, bukan bersombong, tapi ini hanya menyampaikan fakta. Hanya disinilah yang setiap pada subuh, setiap pagi rutin membahas mubasyirat yang dialami oleh kita, sahabat kita semua. Nabi pun begitu. Di dalam banyak riwayat, sehabis subuh, sahabat masih berkumpul. Untuk apa? Bermusyawarah. Dan kita pun demikian. Setelah pada subuh, setelah kita kajian, ya, kita bermusyawarah setiap pagi, tidak terlewat musyawarah untuk membahas masalah-masalah yang kita sedang lakukan, sedang kita alami dan sebagainya. Ya. Oke ya, baik. Ayolah, saya ingin menyadarkan teman-teman di sebelah-sebelah yang grup. Masuk akal juga. Qasim sedang tersihir dajjal. Qasim sedang tangannya pegang emas jadi debu. Dan banyak, salah jalan segala macam banyak. Dari mana kita tahu itu belum lepas? Dari mana kita tahu? Coba. Tandanya apa? Ayo rekan-rekan, ayo. Belajar menganalisa nih. Menganalisa cepat. Tentara Al-Mahdi itu harus cepat menganalisa. Dia belum menyesal dan minta maaf. Titik. Kapan Muhammad Qasim menyesal? Dalam mimpinya itu jelas. Jadi supir bus kan menyesal ya. Ya. Menyesal. Menyesali. Kapan Muhammad Qasim menyesali? Tidak ada. Belum. Kapan dalam mimpinya Qasim yang bersama dengan Qasim, wah salah nih, salah arah, ayo balik lagi. Kapan? Tidak. Belum terjadi. Ya. Oke. Sudah tahu dari mubasyirat Muhammad Qasim dan juga para helper lain. Lama-lama orang mulai percaya dengan mubasyirat. Kenapa? Karena akan terbukti benar. Oh, terbukti benar. Dan kita tidak lelah. Walaupun sekarang, contohlah kita sama orang yang besar dikatakan sesat dan sebagainya. Tapi kita tidak bergeming, kita tidak takut. Karena kita nothing tulus. Saya tidak punya jamaah yang akan memberikan honor kepada saya. Tidak. Saya mau tanya nih. Teman-teman, kalau saya ceramah, teman-teman ngasih amplop ke saya enggak? Enggak. Jadi saya tidak takut. Kenapa mesti takut dengan ditinggalkan jamaah? Kalaupun teman-teman juga tidak yakin ya pada bubar, ya saya live sendiri aja kan bisa. Tidak takut. Karena ya kita nothing tulus. Karena Allah saja. Jadi wajar kita akan mulai orang dengan gigih kita terus menyampaikan mubasyirat walaupun tokoh-tokoh besar semua tidak mengakui. Bahkan saya dianggap sesat. Bahkan oleh pihak Malaysia saya sudah dianggap tokoh yang menyesatkan. Karena dianggap penggerak. Ya, dari Asia Tenggara itu nama saya jelas, foto saya jelas, ya. Tapi saya tidak. Bahkan kita meminta, ayo kita dialog dengan pemerintah Malaysia. Live disaksikan oleh banyak orang. Kalau memang Anda bisa bertanggung jawab mengatakan percaya mimpi itu adalah sesat. Justru
pemerintah Malaysia lah yang sesat. Kenapa? Karena berani melanggar perintah Nabi. Orang perintahnya jelas tadi, harus percaya dengan mubasyirat, mimpi. Kok percaya mimpi dianggap sesat? Ya, baik, saya berani, sangat berani. Jangankan pemerintah Malaysia, di atasnya pun saya berani. Kalau itu kita benar, ada landasan, ada hadis. Bukan berarti kita mau sombong, kita mau angkuh, bukan. Tetapi kebenaran itu harus dipegang dengan satu keberanian, ya. Itu yang keempat. Jadi wajar. Kita di sini sudah latihan fisik. Kita sudah latihan dicaci maki. Ya. Jadi wajar membangun Islam sesuai dengan Islam baginda Nabi Muhammad SAW memang mudah. Enggak lah bro. Pengikut Dajjal makin banyak nanti. Betul tidak? Iya, pengikut Dajjal itu nanti beriringan nih. Pengikut Al-Mahdi banyak, pengikut Dajjal juga banyak nanti. Banyak lagi lebih kan? banyak. Lah? Iya, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, janganlah lupa. Ini dah pasti nanti ada perlawanan itu. Membangun Islam sesuai dengan Islam di zaman baginda Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan perlawanan keras nanti. Assalamualaikum Kang Diki, mau tanya, uzlah itu apa harus bersama Kang Diki atau boleh ke tempat lain? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. apakah uzlah itu harus dengan saya atau bisa di tempat lain? Masya Allah, bagus pertanyaannya. Saya mendorong rekan-rekan membangun tanah uzlah di berbagai tempat. Jadi tidak harus di sini hanya percontohan saja. Yang mau di sini, monggo, alhamdulillah. Kita tidak jual kapling seperti yang lain. Ya, kita tidak boleh cari untung di sini, tidak boleh. Kita sudah punya pengalaman, ternyata apapun niat bisnis di sini gagal. Tidak boleh. Ini benar-benar Allah sudah menjamin rezeki kita di sini. Allah sudah menjamin kehidupan kita di sini. Sudah berpikir saja perjuangan kepada Allah. Karena saya sudah komitmen mengambil ayat jual beli dengan Allah. Nah, jadi di sini hanya pilot project. Tidak mungkin menampung jutaan orang di sini. Di sini saya sudah hitung paling maksimal 100 saung saja dari yang kita kuasai tanah ini, ya. Baik, di mana saja. Insya Allah nanti kalau ini takdirnya benar sesuai dengan mubasyirat, perhatikan, kalau seandainya mubasyirat ini tercapai takdirnya, insya Allah kita adalah bagian dari kekuasaan nanti. Kalau kita sudah berkuasa, maka dengan mudah membuat peraturan, kan? Di Indonesia ada 20 titik jadikan tempat uzlah umat Islam yang percaya dengan ayat zaman. Udah, gampang kalau sudah berkuasa, kan? Gampang. Jadi doakan saja mubasyirat yang diterima oleh teman-teman itu menjadi kenyataan nanti. Amin, ya. Sehingga kita jadi berkuasa dan kita gampang bikin peraturan pemerintah. Sudah riset, survei. Nah, siapa umat Islam yang percaya dengan akhir zaman, tempat uzlah di pemerintah Indonesia menyiapkan 20 titik lahan. Kan bisa jadi begitu. Dibiayai pemerintah malah bisa jadi begitu. Bagi yang percaya. Nah. Ya, silakan. Sekarang kan ustadz-ustadz yang kayak ustadz yang jamaahnya 1000 lebih itu kan gak ada yang percaya lah, paling enggak kan gitu arahnya, lebih banyak yang nggak percaya. Sikap kita gimana, Kang? Tidak apa-apa, karena memang takdirnya ya Al-Mahdi begitu. Takdirnya Al-Mahdi itu sampai ujung terakhir perjuangan tuh hanya dibayat oleh 313 orang. Jadi tidak ada tokoh besar. Kalau ada tokoh besar sudah yakin dengan Al-Mahdi itu Muhammad Qasim, maka akan ada jutaan orang yang membayat. Jadi memang takdirnya begitu. Kita bukan targetnya supaya orang percaya, jangan. Kalau kita targetnya supaya orang percaya, nanti kita putus asa, sakit hati. Iya, banyak semua orang. Saya pun sudah memberi contoh kepada teman-teman.
Jangan berjuang untuk Muammar Qasim, jangan sekali. Dan itu syirik. Kita berjuang untuk Allah. Terbukti apa? Terbukti saya tidak pernah sakit hati dengan Muammar Qasim. Bagi kita, kalau melihat emosi kita, Muammar Qasim itu orang yang paling nyebelin saat ini. Tapi kita tidak pernah sakit hati. Ya sudahlah, memang itu takdir Allah demikian. Untuk ujian kita melatih kesabaran kita. Al-Mahdi kita seperti ini masih belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang keliru dan sebagainya, belum. Dia lagi belajar untuk bergaul dan tujuan kita bukan untuk Qasim. Jangan. Terbukti alhamdulillah saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena saya untuk Allah. Kalau saya untuk ingin dipuji Muammar Qasim, sedikit saja ingin dipuji Muammar Qasim, saya sakit hati pasti. Ya, lu udah gua bela-belain, kira-kira gitu loh. Udah berkorban segala macam, lu zolim kepada gue, kira-kira gitu. Sakit hati kan, udahlah, gua nggak mau berjuang sama lu. Nah, tapi itu sama sekali tidak membuat saya mundur dari perjuangan. Saya kira itu, ya. Oke, jadi kita ingin dilihat oleh Allah saja. Dilihat oleh Allah saja, ya, sampaikan aja. Orang mau percaya atau tidak masalah. Berani saya sampaikan. Wong kemarin aja saya berani ke MUI, ke Nahdien, ke Muhammadiyah. Kalau ketemu tokohnya saya langsung dialog. Kalau umpama menghina Said Muhammad Qasim terus kita gimana sikap kita? Tidak apa-apa, tidak usah sakit hati, tidak usah terpancing emosi. Ya. Maka akan bersyukur karena sekali lagi kita tracknya pegang hadis terus. Contoh tadi kan kita akan mendengarkan semua mubasyirat umat Islam, tidak terkecuali siapapun kita terima. Kalau ada orang berbohong menyatakan mimpi kita, ya sudah, bukan urusan kita, silahkan berhadapan dengan Allah, ya. Tapi kita juga seleksi, ini sejalan nggak dengan mimpi yang lain, baru kita sampaikan. Saya pun demikian. Saya bukan ahli takwil, tapi bagaimana saya menyampaikan, menganalisa ini mimpi benar dari Allah. Pertama saya suka tanya, mimpinya jelas nggak? Jelas. Yang kedua, lihat sejalan nggak dengan hadis dan juga mimpi Muammar Qasim dan mimpi yang lain. Kalau sejalan, insya Allah benar. Dan sebagainya. Lihat, ada nggak dalam mimpinya nilai-nilai perjuangan? Ada nggak dalam mimpinya makna-makna keagamaan? Kalau itu ada, insya Allah itu ada benar dari Allah. Nah, itulah kita bersekukuh pegang kepada hadis Nabi, terima semua mubasyirat dari umat Islam siapapun, lalu seleksi dan kita sampaikan. Tidak. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Semoga kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga terus kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Majelis Gajah terus dipelihara oleh Allah menjadi mercusuar kebenaran untuk menyampaikan kebenaran, ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa menanggulangi sebagai ujian-ujian yang kita akan alami, ya. Karena jangan lupa ujian nanti itu semakin berat, semakin besar. Dan sekarang kita sedang dilatih. Ini baru uji coba awal ini. Saya belum ditangkap sama aparat, saya belum diciduk sama intelijen asing, saya belum itu. Nanti akan melalui proses-proses itu. Apalagi nanti yang berani-berani membayat nanti. Dalam hadisnya kejelasan, kejar dan sebagainya. Terutama para ahlul bait ini, para keturunan Nabi yang ada gen Nabi itu dicari itu nanti, ya. Tangkepin nanti. Itu dalam hadis. Baik. Saya kira kita sedang dilatih ini sekarang. Ya. Maka kuatkan, tegarkan dengan latihan-latihan ini.